يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal hikam ala sairil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ma sahibul dhalam. Amma ba'du, para hadirin hadirat, khususnya nahdin wa hadiyat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa masih bermuajah, diberi kesehatan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan salawat dan salamnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab syair yang bernama Burdah lil Imam Busiri melalui syarahnya karangan Ibrahim Al-Baijuri. Namun sebelum kita mengkaji terlebih dahulu, marilah kita tawassul kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, zawudnya dan para sahabatnya dan para wali-wali Allah, dan begitu juga kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan berkah mengkaji Burdah ini kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala ibn saliyah wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil awliya la siyama Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami' syuyukhina wa talamidina wa baina wa ummatina wa khususan ila sahibul Burdah Syekh Syarfuddin Abu Abdullah Muhammad Said Al-Busiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai. Operator bisa menampilkan teksnya, teks yang akan dikaji sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimih dan Maha Penyayang. Biasanya setiap kitab itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena semua makna kitab itu terhimpun maknanya pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ani kutubih majmu'atun fi bismillah fil Quran. Jadi makna setiap kitabnya Allah, kitabus samawat, itu terkumpul pada Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihati. Dan maknanya Al-Quran yang sebanyak 114 surat dan banyaknya 1.250 huruf dan ayatnya 6.666, itu maknanya terkumpul pada surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun bi basmalah. Sedangkan makna dari Al-Fatihah itu terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ani bismillahi majmu'atun bil ba. Sedangkan makna dari lafaz bismillah ini terkumpul pada
awal titik dari penulisan bismillah, yakni huruf ba-nya lafaz bismillahirrahmanirrahim, yang mempunyai arti wabi kana ma kana wabi yakunuh ma yakunuh, yang artinya atas izinku sesuatu yang telah ada, dan wabi yakunuh ma yakunuh, dan sesuatu yang sedang ada dan yang akan ada itu ada karena izin atau qudrat iradat dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang meriwayatkan sesuatu segalanya itu Allah Ta'ala ciptakan memulai dari kalam, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalam untuk menulis. Yang tulis pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu sekedar penjelasan bismillahirrahmanirrahim yang menyebut asma Allah, yakni Ar-Rahman sama Ar-Rahim, yang mana asma Allah ini dalam Al-Quran sebanyak 99. Tapi sebenarnya Asma'ul Husna Allah SWT dalam kitab Khazinatul Asrar itu berjumlah 3000. Yang 1000 yang tahu hanya malaikat, yang 1000-nya lagi yang tahu hanya para nabi, yang 300 berada di kitab Taurat, yang 300 kedua berada di kitab Zabur, yang 300 lagi berada di kitab Injil, yang 99 berada di Al-Quran, yang satunya yakni lafaz Allah. Semuanya pas 3000 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai mengkaji kitab syarahnya Burdah, yakni Hasyiatul Bajuri ala Matil Burdah. Ini cetakan toko kitab Al-Hidayah. Pemirsa bisa melihat langsung di layar kaca. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidrani amin. Hamdan ay ahmadu hamdan. Yang maksudnya ada di lafaz ada yang dibuang. Hamdan asalnya ahmadu hamdan. Dengan puji, dengan pujian sebenar-benarnya liman kepada zat, yakni Allah, syarahah yang telah melapangkan man Allah, bimadhi nabi dengan perantara menyanjung memuji nabinya Allah, quluba auliyaihi, siapa yang dilapangkan, yakni hati-hatinya para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mampu menyanjung Nabi Muhammad SAW itu sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sedikit orang yang mampu menyanjung Nabi Muhammad SAW, malah mengira sanjungan itu termasuk bid'ah, padahal itu dianjurkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyanjung Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Wasyahahum bi burdati mahasinihi, dan Allah memakaikan hum pada auliyaihi, pada kasihnya, bi burdati mahasini, dengan burdahnya keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tibi syana'ihi, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah kita ini termasuk ahli sunnah wal jamaah, bisa memuji Rasulullah SAW sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak seorang pun dari kekasihnya Allah Ta'ala dekat kepada Allah secara langsung, tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin satu orang kasihnya Allah langsung mendekatkan diri kepada Allah langsung tanpa perantara Nabi Muhammad, tidak ada. Wassalatan wassalaman, mudah-mudahan tambahan rahmat dan keselamatan, alaman, atas seorang, yang maksudnya man di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Khossahu, yang mengistimewakan Allah Ta'ala hu pada man Nabi Muhammad, bi khawasihibati, dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Wa kamalihi wa kammalahu bi akmali inayatihi,
dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Nabi Muhammad ini dengan beberapa paling sempurnanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini adalah selain Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk nabi yang paling mempunyai perhatian penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Allah dan Rasulnya, lalu pengarang syarah Al-Bajuri ini mengucapkan atau berkata, fayaquluh, maka berkata, roji afwah rabbihi, seorang atau yakni maksud roji ini orang yang mengharap. Siapa yang mengharap? Yani Syekh Bajuri pengarangnya nih syarah ini, mengharap afwa rabbihi, pengampunan Tuhannya, al-karimi yang maha dermawan atau mulia, abduhu, hambanya Allah, Al-Bajuri, nyatanya Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri Ibrahim. Apa isinya kitabnya? I'lam. Ini isinya pernyataan Imam Ibrahim Al-Juri. I'lam, ketahuilah, anna madahahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya memuji, menyanjung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuta'atihi fuhulu syu'ara al-mutaqaddimin. Jadi para penyair profesional yang terdahulu itu tidak menulis atau tidak membuat sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Alasannya, li'anna kamalatihi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa. Alasannya karena kesempurnaan Rasulullah SAW itu tidak dapat dihitung, saking dari banyaknya, makanya tidak mampu menulis atau menyanjung Rasulullah dengan sepenuhnya. Itu alasan penyair terdahulu. Kalau Imam Busiri kan mutaakhirin, tahun 600-an. Wa syama'ilihi, ini kalau di sini dicetakan Hidayah ini ditulis wa syama'ilihi, tapi sebenarnya di notfoot di bawahnya ini adalah wa syama'ilihi, yang artinya at-tabi'ah wa sajiyah. Ini perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syama'iluhu la tustaqsa, dan perangai Rasulullah itu tidak ada ujungnya, saking dari banyak perangai indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal madihuna li janabihi al-ula wal wasifuna li kaminil jala muqassiruna amma hunalika. Jadi orang-orang yang memuji Rasulullah SAW dari sisi manapun, yang mulia, yang tinggi, dan orang mensifati Rasulullah tidak akan mampu sepenuhnya menyanjung Rasulullah SAW. Kenapa? Muqassirun, karena lemah, tidak ada kemampuan, tidak bisa diukur dengan akal. Sifat kemuliaan Rasulullah SAW tidak bisa diukur dengan akal. Qasirun an ada'i dzalika kaifah wa qad wasafallahu fi kitabih. Bagaimana tidak, sedangkan Allah sendiri langsung mensifati Rasulullah dalam Al-Qur'an. Dengan apa? Bima yubhirul akal, dengan sesuatu yang mencengangkan akal-akal manusia. Bisa cengang, heran dengan sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dalam kitab atau dalam Al-Quran. Wala yustata'u ilaihi al-wusulah, dan tak seorang pun mampu meniru sanjungan Allah kepada Rasulnya. Falau balaghal awwaluna wal akhiruna fi saymanakibil ajazu, dan seandainya para pujangga, para penyair dari awal sampai terakhir itu dikumpulkan, sampai akhir zaman dikumpulkan, itu menulis tentang sanjungan Rasulullah SAW, itu tidak akan mampu, tidak akan bisa menyanjung Rasulullah SAW dengan sempurna. Kenapa? La'ajazu an dhabti ma habbahu maulahu min mawabihi, karena Allah Subhanahu wa taala ini menyanjung Rasulullah dengan beberapa sanjungan lebih dari para nabi yang lain. Walaqad ahsana man qalah, dan sungguh benar-benar indah atau baik orang yang berkata melalui syairnya,
Ara kulla madahin fin nabi muqassira wa in balagal muthni alaihi wa akthara idillahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Ara kulla madahin, saya melihat, saya yakin setiap pujian fin nabi dalam pada Nabi Muhammad SAW muqassiran, lemah, tidak mampu. Wa in balagal muthni alaihi wa aktsara, walaupun orang yang menyanjung Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menyanjung dengan segala upaya dan menulis sebanyak-banyaknya, itu tetap tidak mampu menyelesaikan sifat Rasulullah yang indah melalui tulisannya. Kenapa? Idillahu, karena Allah Subhanahu wa taala athna, menyanjung Allah billadzi, dengan sesuatu hu ahluhu, dengan suatu atau dengan perkara, yakni Allah hu ahluhu, jadi Allah yang ahli hakikat yang bisa menyanjung Rasulullah adalah Allah sendiri. Alaihi, atas Nabi Muhammad, fama miqdaru ma tamdul wara, jadi wara atau manusia jin pun sekalipun kalau menyanjung Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Faqulu ghuluwin fi haqqi taksirun, menurut orang yang menyanjung itu sudah baik, jadi sanjungan membusir ini menurut orang-orang ini sudah baik, bagus, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala masih lemah. Walaupun menurut kita yang awam ini sanjungan membusir ini sudah bagus, tapi menurut Allah taala tidak ada apa-apanya. Wala yablughul balighu illa qalilan, dan tak sampai orang yang sungguh-sungguh menyanjung Allah Subhanahu wa taala kecuali illa qalilan, kecuali sedikit, min kathirin, dari sekian banyaknya orang yang menyanjung. Lakinil mutaakhiruna ra'au madahu, tetapi walaupun tidak bisa menyanjung Nabi Muhammad SAW sepenuhnya, sesempurna mungkin, para ulama mutaakhirun dari 300 abad 300 ke belakang tetap melihat, yakin, ra'au, bahwasannya madahu, menyanjung Allah, menyanjung Rasulullah SAW bisyamayilihi, dengan perangai Rasulullah, wal kamalati, dan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah, min a'zamil qurabi, sebagian dari besarnya perantara untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dengan berzikir saja, baca Quran, bukan, tapi salah satunya adalah membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan menyanjung, membaca qasidah. Biasanya kalau kita di kampung-kampung baca maulid tiba atau maulid habsyi, itu dianjurkan, itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat itu lebih cepat daripada yang lainnya. Makanya di sini nyatakan min a'zamil qurabih, dari sebagian paling agungnya atau paling besarnya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taati, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca sholawat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sanjungan saja, tapi termasuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an menyuruh kita ini untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Li'ajli ta'alluqi bi janabi syarifih, karena menyanjung Nabi Muhammad SAW ada hubungannya atau dikonekkan kepada sisi-sisi Nabi Muhammad yang mulia, yang baik, yang syarif, yang mulia. Wa tabarrukih bi khidmati qudrati al-munif, dan mengambil berkah dengan khidmah kepada sanjungan, khidmah kepada Rasulullah melalui menyanjung sifat-sifat Rasulullah yang munif, yang agung. Fa'aktsaru, maka banyak dari mutaakhirin ini menyanjung Rasulullah min madahi, dengan dari sanjungannya. Kenapa? Karena tahu menyanjung Rasulullah termasuk ibadah.
ibadah yang cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafannau fununan katsiratan, dan membuat pelajaran khusus atau karangan khusus menyanjung kepada Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana yang sudah difunun yang dilakukan oleh Imam Busiri ini. Wa min ajallihim, dan sebagian dari pujangga atau penyair yang menulis tentang penyanjungan pada Rasulullah SAW adalah Al-Imamul Kamil, Imam Al-Kamil, imam yang sempurna, wal himam, yang punya cita-cita, al-alim, yang alim, al-amilu, yang mengamalkan ilmunya, al-balighu, yang sungguh benar-benar memperdalam untuk menyanjung Rasulullah SAW, al-adibu, yang punya adab, asy'arul ulama, paling populernya para ulama dalam penyairnya, wa afsahul hukama, dan paling fasihnya orang-orang yang punya kalam hikmah. Siapa? Asy-Syaikh Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Busiri. Jadi Muhammad Syarafuddin Abu Abdillah ini menulis burdah tentang sanjungan Rasulullah SAW. Mula-mulanya beliau sakit ceritanya. Ketika sakit beliau mengarang pujian Rasulullah yang terus kemudian dikasih nama burdah. Setelah ngarang, di pertengahan ngarang beliau mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi apa? Mimpi Rasulullah. Mimpinya didatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengusap Imam Busiri yang lagi sakit ini. Imam Busiri ini memang mengarang burdah ini, qasidah burdah ini dalam keadaan sakit falij namanya, sakit struknya separuh, bukan semuanya. Ngaranglah dalam mimpinya beliau didatangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengusap badan Imam Busiri ini, setelah mengusap terus diselimuti oleh Rasulullah SAW. Paginya beliau langsung sembuh. Beliau langsung berangkat ke pasar. Di pasar beliau bertemu dengan seorang orang yang fakir. Itu tidak disebutkan namanya dalam syarahnya, tidak disebut. Orang fakir lah, orang yang tidak punya. Orang fakir ini tentunya bukan orang biasa, karena dia tahu, bertanya langsung kepada Imam Busiri, wahai ya sayyidi, a'tini ikra atau a'tini burdatan lati qasatahu barihah. Imam Busiri tolong bacakan burdah yang kau baca tadi malam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsunglah dibacakan oleh Imam Busiri kepada fakir, sampai nyampe ke ke Wazirul Malik, yakni sampai terdengar oleh Wazirul Malik. Yani Wazirul Malik itu artinya apa ya? Wazir ini menteri raja, namanya Bahauddin. Setelah didengar, disalin oleh Bahauddin ini, setelah disalin, beliau bernadar, saya tidak akan membaca atau tidak menyimak burda ini kecuali dalam keadaan lepas kepala, tidak memakai sandal, terus diam berdiri, artinya untuk penghormatan qasidah burdah ini. Terus qasidah burdah ini bisa masyhur, sebabnya adalah ada seorang Sa'duddin Al-Fariki ini mimpi didatangi seorang yang berkata, dia dalam keadaan sakit mata, sampai saking parahnya matanya, seakan-akan dia akan buta, tidak bisa melihat. Dia dalam mimpinya ada seorang yang berkata kepada dia, pergilah ke Bahauddin, ambillah darinya kitab burdah. Paginya Sa'duddin Al-Fariki ini pergi kepada Bahauddin dan meminta burdah tersebut. Terus sampai ke Bahauddin, Sa'duddin Al-Fariki ini bilang, ya Sayyidi Ashab Wazirul Malik, menteri pemerintahan, tolong berikan saya
qasidah burdah yang kau tulis? Oleh Bahauddin dijawab, saya nggak punya burdah, cuma saya mempunyai sanjungan, syair sanjungan yang didengar dari fuqara atau orang yang fakir tadi. Pokoknya katanya Sa'dun Al-Fariki ini pokoknya minta burdah itu. Tadi malam saya mimpi ada seorang yang bilang ke saya untuk mengambil qasidah burdah ini. Diambillah, dikeluarkanlah oleh Bahauddin burdah tadi yang tulisan hasil Bahauddin, dikasihkan Sa'duddin Al-Fariki ini, tadi dikasihkan, diterima, terus syairan itu langsung diletakkan di matanya yang lagi sakit. Seketika itu langsung sembuh matanya. Lah sekitar itu pula qasidah burdah ini terkenal sampai sekarang burdah ini. Adapun profil dari Ahmad Syarfuddin Abu Abdillah Muhammad Sa'id Al-Busiri ini, kalau di kitab Baljuri ini tidak ada profilnya, manakibnya, profilnya. Nama aslinya Imam Busiri ini adalah Muhammad bin Sa'id bin Humad bin Tahsin bin Abi Surur bin Hayyan bin Abdullah bin Malak As-Sunhaji Al-Busi Al-Misra Al-Makkini bi Abi Abdillah. Jadi panjang namanya ini Azlam Muhammad pertamanya, terus dinisbahkan ke kakek-kakeknya karena orang Arab ini bangga dengan nasabnya. Pokoknya bin pasti, kalau orang Arab pasti ada binnya. Kalau orang Indonesia kan enggak ada binnya, biasa aja. Alam kunyanya Abu Abdillah, alam laqabnya Syarafuddin. Beliau dijuluki Syekh. Syekh dalam istilah, bukan dalam lugatan. Syekh ini kalau dalam istilahnya adalah man jawazah rutzbatal fadli, orang yang sampai ke derajat mempunyai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan lah. Jadi keunggulannya Imam Busiri adalah mempunyai qasidah burdah. Bukan pas syekh dalam artian lugatannya, ini orang yang sampai ke umur 40 tahun. Jadi syekh itu ada dua. Kalau teman kita menjuluki syekh, kita harus curiga apakah syekh orang yang alim atau syekh sudah tua gitu. Jadi kalau syekh kalau kebacaan di sini kan syekh untuk gojok-gelojok teman-teman ini kan syekh orang tua ya, orang yang sudah tua, syekh. Makanya dalam sairan ada itu syekh jogelan, za'abatni syaikhun walastu bi syaikhin innama syaikhu mayyadubuh dabiban. Seorang perempuan menyangka, yakin kepada diriku, aku adalah orang yang tua. Dijawab, innama syaikhu mayyadubuh dabiban. Orang tua itu adalah orang yang sudah memakai tongkat. Kalau masih segar bisa jalan normal, jangan disebut syekh. Bisa beristri banyak syekh. Ya, kita lanjut. Wa mimma saghahu saghadh dhahab. Lanjut tagnya tadi. Wa mimma, dan sebagian dari saghahu yang membuat Imam Busiri hu badamma saghadh dhahabil ahmar, dengan pembuatan qasidah burdah dhahab ahmar, yakni seperti dhahab ahmar, ini kinayah atau majas. Jadi qasidah burdahnya Imam Busiri itu dibilang dhahabul ahmar, ini majas lah, saking dari indahnya dhahabul ahmar. Wa nadhamahu naqmud durri, dan disusun burdahnya itu seperti mutiara yang disusun, wal jauhari, dan permata, susunan permata, saking dari indahnya. Qasidatuhu al-masyhuratu bil burdah, qasidahnya ini terkenal dengan nama burdah. Wa innama ishtaharat bidzalika, kenapa kok qasidahnya ini terkenal dengan nama burdah? Li'annahu lamma nadhama bi qasidil burdah bi wasdil bur'a min dalil fajli, tadi sudah dijelaskan. Karena ketika menyusun burdah ini, pada saat itu Imam Busiri lagi sakit stroke. Alladzi asfa atala nisbahu hatta ajazal atiba, sehingga para atibba, para dokter tak mampu menyembuhkan penyakitnya Imam Busiri ini. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manihi, kemudian Imam Busiri melihat Nabi Muhammad bermimpi, Nabi Muhammad fama sabiyadi alaihi wa lafahu fi burdatihi. Terus kemudian oleh Nabi Muhammad langsung diusap badannya, seketika itu
Imam Busiri sembuh, walafahu fi burdatihi, dan diselimuti oleh Rasulullah SAW. Faburatihi kama dzakarahu Nadim, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nadim. Ini tadi nanti akan disebutkan di Nadim ini tentang sembuhnya Imam Busiri ini fi ta'liqi dalam mengkonek burdahnya tadi. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama menyatakan al-aula, yang lebih utama, yang lebih pantas ini ayyuqala li hadil qasidnya burdah Imam Busiri ini lebih utama dinamakan bur'ah. Ini qasidah bur'ah bukan burdah, sebagian ulama. Sebagian ulama lagi dikatakan qasidah burdah bukan bur'ah. Karena bali annal mu'allifa bari'a biha, karena Imam Busiri ini sembuh gara-gara perantara menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bur'ah bukan burdah. Wallati haqqaha ayyuqalla burdah banat su'adu, hakikat sebenarnya yang dinamakan burdah ini adalah qasidahnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sebenarnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma ini adalah sahabat Rasulullah yang terkenal dengan qasidah banat su'adu faqul bil yawma matbulun mutayyamun ithruha lam yufdah magbulun, yang artinya Su'ad telah pergi pada hari ini hatiku sedih gelisah, sesudahnya ia masih teringat dan belum lepas. Bagaimana ceritanya Su'ad Ka'ab bin Zuhair ini? Ceritanya asal musnad ketika Fathu Mekkah, idza jaa nasrullahi wal fath, dalam surah An-Nasr. Ketika itu Mekkah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan banyak orang kufar Quraisy ini masuk Islam, yang tidak mau itu keluar dari Mekkah. Boleh tetap di Mekkah, boleh keluar. Lah yang para penyair atau pujangga yang benci kepada Rasulullah SAW ini mengolok-olok. Di antaranya adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, mengolok-olok Nabi Muhammad dengan syiirannya. Apa di sini di Al-Bajuri ini tidak dijelaskan. Di syarah yang lain dijelaskan apa olok-olokannya. Di antaranya adalah ini. Saqaka bihal ma'mun ka'san rawiyatan fa in halakal ma'mun minha wa 'allaqa. Itu. Katanya apa? Katanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma ini mengolok-olok Nabi Muhammad dengan syiiran tadi ini. Ya, ini apa isinya, maksudnya? Ya Bujair, kamu diminumin arak oleh Rasul yang al-Ma'mun. Walaupun diejek oleh Ka'ab bin Zubair, tapi ejekannya oleh al-Ma'mun, dijuluki al-Ma'mun, orang yang terpercaya. Nah, itu. Oleh siapa? Ka'ab bin Zubair. Wala qaila illa fa in halakal ma'mun minha wa 'alaka, dan kalau sudah mabuk omongan Muhammad itu ngelantur, kata Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma ini. Setelah mendengar gitu, Bujair ini adalah kakaknya Ka'ab bin Abi Zuhair yang masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Ka'ab bin Zuhairnya tidak masuk Islam, lari dari Mekkah, lari karena tidak mau masuk Islam. Setelah lari, Rasulullah mendengar ejekan tersebut, ejekan Ka'ab bin Zubair. Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabatnya, barang siapa yang bertemu Ka'ab, bunuhlah. Karena keterlaluan Ka'ab ini, terlaluan dalam mencemooh atau mengejek-ejek Rasulullah Muhammad SAW. Gemetar Ka'ab bin Zuhair ini, gemetar mendengar ancaman Rasulullah SAW, gemetar. Kemudian Zuhair ini, Ka'ab ini datang ke seorang yang sudah dikenal oleh sebelumnya, sudah kenal, untuk menghadap kepada Rasulullah. Tidak berani. Ka'ab bin Zuhair ini tidak berani menghadap Rasulullah sendirian. Ngajaklah teman, seorang laki-laki ngajak. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang
sholat subuh di Madinah. Sampainya di sana Ka'ab bin Zuhair ini langsung dihaturkan oleh laki-laki tadi, kenalan tadi, langsung menghadap ke Rasulullah. Setelah menghadap Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair langsung memegang tangan Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, seandainya Ka'ab bin Zuhair datang kepadamu minta maaf dan bertaubat masuk Islam, apakah engkau memaafkannya?" Ini Rasulullah tidak tahu ini, tidak tahu kepada wajahnya Ka'ab bin Zuhair. Ini politik, Ka'ab ini politik. Politiknya gimana? Dia tidak ngaku, tidak ngaku daun-daun. Kenapa? Karena takut tidak dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata oleh Rasulullah langsung dimaafkan. Setelah itu ngaku Ka'ab bin Zuhair, "Sayalah Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah." Setelah mendengar bahwa di depannya Ka'ab bin Zuhair, para sahabat yang lain langsung geram, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh Ka'ab ini." Nah, kata Rasulullah, "Jangan, ini sudah bertobat, sudah masuk Islam." Sudah lunak hatinya para sahabat. Habis itu Ka'ab bin Zuhair langsung melantunkan pujian kepada Rasulullah yang terkenal dengan Banat Su'aduh, yang mana qasidahnya ini banyaknya sekitar 55 atau 52 itu, yang isinya separuh mengungkapkan kesedihannya yang berpisah dengan istrinya. Kenapa kok berpisah? Karena ketika Fathu Mekah, Ka'ab bin Zuhair ini lari dari Mekah agar tidak masuk Islam, nggak mau Islam. Nah, setelah lari sekian lama, maka sama hakim menaklah kalau kesini itu diputuskan pisah. Yang separuhnya lagi, pas separuh kedua, qasidahnya berisi tentang sanjungan kepada Rasulullah SAW, yang isinya adalah, "Innar rasulah la nurun yustauda'u bih, muhannadun min suyufillahi maslulun." Sesungguhnya Rasul adalah cahaya yang menerangi, kuat memberani dari pedang indahnya yang terhunus. Asalnya muhannadun min suyufillah, bukan muhannadun min suyufil hindi maslulun. Ketika Ka'ab bin Zuhair ini melantunkan qasidahnya di depan Rasulullah menyimak dengan sesama, didengarkan oleh Rasulullah. Nah, ketika sampai ke muhannadun min suyufil hindi maslulun, oleh Rasulullah dikoreksi, jangan ibaratkan saya seperti pedang yang siap yang tajam seperti tajamnya pedang India, karena pada waktu saat Rasulullah, zaman Rasulullah itu pedang yang paling tajam adalah pedangan buatan India. Oleh Rasulullah suruh ubah qasidahnya dengan muhannadun min suyufillahi maslulun, gagah perkasa yang siap memberantas kebatilan dengan pedang Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihunus, maslulun sudah dihunus. Itulah habis itu setelah melantunkan qasidahnya oleh Rasulullah, diberikan burdahnya Rasul, dilepas langsung dikenakan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sampai kapan Ka'ab bin Zuhair hidup? Sampai ke zamannya kerajaan Muawiyah. Jadi panjang umurnya Ka'ab bin Zuhair ini panjang. Itulah tentang penyair dari sahabat, penyair yang menyanjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut bahasan berikutnya. Bagaimana tadi? Waqad sa'alani. Kemudian ini meneruskan isi dari Al-Baijuri. Waqad sa'alani ba'dul ikhwan, dan sungguh meminta kepadaku sebagian saudaraku maksudnya, aslahallahu li wa lahul hal wa syan, mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keadaan dan kondisinya, an aktubah, meminta kepadaku agar aku menulis alaihi, atas qasidah burdah, hasyiatan, hasyiyah tubayyinu maqsudaha, yang mana hasyiyah ini menjelaskan makna dari setiap bait-bait qasidah burdahnya Imam Busiri. Karena qasidah ini maknanya dalam Pak pujangga, syair-syairnya itu dalam, bukan seperti nasyar, karena penyair itu nulis dengan yang tata bahasa yang rumit.
maka perlu dijelaskan. Wa tubarrizu muradha, dan menjelaskan yang dimaksud dengan tiap bait-baitnya qasidah burdanya. Fa'ajibtuhu, maka saya mengabulkan permintaan saudaraku lidzalika. Wa in kuntu lastu ahlan lihma hunaka, walaupun sebenarnya saya bukan ahlinya untuk memperjelaskan atau menjelaskan setiap bait-baitnya Imam Busiri tadi. Faltaqatu ba'al ibarat wajdanaitu ba'du samarat, kemudian saya meringkas, artinya mengambil sebagian ibarat dan mengambil dari sebagian yang penting-pentingnya. Samarot ini adalah, artinya samarot ini adalah buah, ini mengambil penting-pentingnya aja. Fakultuh, maka saya berkata, wabillahi taufik li aqwami thoriq, dengan pertolongan Allah yang memberi taufik ke jalan yang lurus. Qad istaharah, sungguh telah masyhur ibtida'u hadil qasidah bibitin mustamilin alhamdi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syarahnya ini sudah masyhur, syarahnya Al-Baijuri ini sudah masyhur, yang dimulai dengan pujian alhamdulillahi munsyi'ul khalqi min adam thumma salatu alal mukhtari fil kidam, yang artinya alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, munsyi'ul khalqi, yang menciptakan makhluk min adamin, dari tidak ada ke ada, summa salatu, dan kemudian mudah-mudahan tambahan rahmat alal mukhtari, atas Nabi Muhammad yang terpilih, fil kidami, di zaman Adam qadim lah. Wa qasidanya alhamdulillah ini sampai terakhir ini laisa minha, bukan termasuk qasidanya Imam Busiri. Kenapa? Li'annahu wa in kana hasanan fi dzati, walaupun isinya bagus, lafaz alhamdulillahi munsyi'ul khalqi ini bagus, itu bukan termasuk qasidah burdanya Imam Busiri. Illa an abdidil qasidah bi ghair mustasin indal adiba. Cuma saya, kata Imam Al-Baijuri ini, memulai qasidah ini dengan lafaz alhamdulillah. Ini menurut adibba, para pujangga yang punya adab, ini tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Padahal sudah dimulai dengan lafaz alhamdulillah basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam. Ini dianggap oleh para penyair tidak bagus. Jadi qasidah burdah, qasidah atau nasyid, syairan ini, syairan yang dimulai dengan hamdalah, salawat, itu dianggap tidak bagus oleh penyair. Kenapa? Lima jarat bihi adatuhum min iftiha qasadim bi dzikri lawazil ishqi, karena kebiasaannya penyair itu langsung menyebut isi hatinya, kerinduannya kepada orang yang dicintai. Dengan apa? Min dzikril ahibba, itu dengan dari menyebut kekasihnya, wa diyarihim, dan menyebut rumah kekasihnya, wa muqasatil ahzan, dan menyebut sengsaranya, susah memikirkan para kekasih, wal ashwaki, dan sakitnya rindu, wa tahammuli makaril firaq, dan menanggung sengsaranya perpisahan dengan kekasih. Makanya para penyair Arab itu syairnya tidak dimulai dengan hamdalah dan sholawat, tapi langsung menyatakan, kayak Imam Busiri Amin Tadakuriji itu kan, beliau langsung menyebut tempat kekasihnya dan arah jalan menuju ke rumah kekasihnya itu disebut. Nggak ada, Imam Busiri nggak ada alhamdulillahil munsyi'ul khalqi min adam, tidak disebut langsung dia. Wisamu dalika ghuslan wa tashbiban, itu menamakan para penyair ini adalah ghuslan wa tashbiban, yakni pencair tentang isi hati yang sedang rindu, galau memikirkan kekasihnya. Yang dimaksud kekasih sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'duna hadha sani min husnil matla' lihtimamihim bi sya'nil ishqi. Dan setiap syair yang tidak dimulai dengan hamdalah salawat itu dianggap bagus. Kenapa? Lihtimamihim bi sya'nil ishqi, karena mereka sangat ingin mengungkapkan rasa isi hatinya atau rasa rindunya kepada kekasihnya. Waqtinanhim syadaiduhu, dan mengungkapkan isi hati yang sudah dipendam lama, yang menyebabkan sakit, sakitnya seorang yang lagi rindu. Walidha qala ba'dhum asy-syi'ru la yubda'u bi basmalah wal hamdah.
Maka oleh karena itu sebagian para penyair mengucapkan atau berkata la yubda'u bil basmalah walhamdulillah. Syairan itu tidak dimulai dengan basmalah dan hamdalah. Wa qad jarat adatu syu'ara bi annahum yujarriduna bi anfusihim syakhsan yuhawiruhu. Jadi sudah biasa para penyair memulai syairannya dengan fokus menyebut kekasihnya. Dalalan wa itaban wa su'alan. Nyebut dengan apa? Yakni tanda-tanda cintanya apa? Wa itaban. Itaban ini apa? Yang memisu apa? Misu apa nama misu itu? Wa itaban. Wa itaban misu wa su'alan, dan nanya, yang ditanya wajah dijawab tentang kekasihnya. Wa iman isyarah, mengisyarahkan tentang kekasihnya. Linadri khabirin yuthiruna rumuzal aki alaihi. Kenapa disebutkan kenapa para penyair ini menyebutkan langsung rasa isi hatinya? Karena orang yang mempunyai kekasih dan rindu, sangat rindu, itu jarang untuk mengungkapkan kepada orang lain rasa rindunya, jarang. Apa di sini? Kama satarahu, sebagaimana yang disimpan oleh Imam Busiri rasa rindunya kepada Rasulullah. Insyaallah taala, mudah dengan insyaallah kalau Allah mengizini, ya, mulailah lafaz qauluhu amin tadakuriji. Ya, kita bersama-sama melantunkan sebelum kita bahas bait per bait sampai terakhir. Marilah kita membaca syairnya bersama-sama. Monggo. Sudah semua? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أمن تذكر جيران بذي سلامي ما زجد دم أنجار من مقلة بدمي أم هبت ريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضامي فما لي عينيك إن كنت كفوفها مات وما لي قلبك إن كنت استفيق يهيبي أيحسب صب أن الحب منكتب ما بين منسلب منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد دمعا على طلال ولا أريك داري ذكر الباني والعلام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عود الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعنب نعم سرى طيف من أوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا لائبي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك عاليا لا سري بمستثير عن الوشاة ولدي بمنحسب ما حدني النسى لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني تهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصف عني تهامي. أخيرا والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
nggak bisa sempurna. Mukaddimah kan ya? Muqaddimah. Mas mukaddimah ya? Muqaddimah.